Tutorial pembuatan video pembelajaran menggunakan aplikasi PowerPoint. Langkah pertama, kita buka Microsoft PowerPoint. Informasi Microsoft PowerPoint yang kita gunakan minimal Microsoft 2010. Di atas 2010 bisa digunakan. Apabila di bawah 2010 tidak bisa perekaman suara. Baik, langkah pertama kita klik Microsoft PowerPoint. Nah, sudah tampil layar seperti ini. Artinya Microsoft PowerPoint sudah ready untuk kita desain. Langkah pertama, kita membuat tulisan. Misalkan kita ingin membuat judul materi kita pada hari itu. Misalnya tema 6, cita-citaku subtema 1 atau subtema satunya di kolom bawah. Aku dan cita-citaku pembelajaran 1. Nah, teman-teman, apabila terdapat tulisan seperti ini, bisa kita ubah jenis tulisan, warna tulisan, dan ukuran tulisan seperti kita mengedit pada Microsoft Word biasa. Misalkan tema 6 ini mau kita ubah bentuk tulisannya, kita blok. Kemudian kita masuk ke sini di font. Kita masuk ke font. Kita pilih yang mana yang mau kita pilih. Misalkan kita menggunakan tulisannya ini. Kita klik, dan yang tulisan di kolom yang kedua itu warnanya kita ubah supaya lebih terang. Sama, tempat mengubah warna di sini. Perhatikan kursor saya di time color. Warna hitam. Kalau mau mengubah bentuk tulisan di font. Kalau ingin mengubah ukuran di size, font size. Nah, misalnya ini kita besarkan. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat slide baru. Perhatikan, kalau ingin membuat slide baru, ada dua cara. Tapi saya ajarkan cara yang paling mudah, yaitu kita masuk di home. Ini home, sudah klik home. Kita masuk ke new slide. Tapi yang diklik jangan di sininya. Harus kita klik di bagian panahnya untuk kita memilih berbagai macam jenis slide yang kita butuhkan. Kita klik. Nah, akan tampil bermacam-macam jenis slide. Ada yang title slide, kolomnya seperti ini. Ada yang kolomnya besar, ada yang tidak ada kolom sama sekali. Biasanya kalau blank yang ini saya gunakan untuk mengupload gambar. Tapi apabila tulisan dan gambar juga bisa menggunakan title and content. Kita coba menggunakan title and content ya. Nah, perhatikan di sebelah kiri layar ada dua buah slide yang muncul. Bisa kita klik di sini, kita ketik apakah kalian memiliki cita-cita.
Nah, di kolom yang paling bawah ini bisa kita masukkan gambar. Cara memasukkan gambar, ini bisa gambar atau video. Kalau gambar kita masuk ke insert, kemudian kita masuk ke picture. Masuk ke picture. Masuk ke picture, kita cari gambar yang tersimpan di komputer kita. Seperti saya punya gambar tersimpan di My Document. Ini gambar-gambarnya, bisa kita pilih, kita buka. Kemudian saya ingin memasukkan gambar anak yang sedang berpikir. Nah, jangan lupa klik insert. Nah, otomatis akan muncul seperti ini. Apabila teman-teman merasa ini gambar terlalu kecil, bisa dibesarkan. Cara membesarkannya, lihat sudut kiri kanan, atas bawah sudutnya. Ini yang ditarik apabila muncul panah seperti ini. Di tengah juga boleh. Kalau tengah dia memanjang, kalau bawah dia melebar. Nah, begitu ya teman-teman. Apabila teman-teman ingin mengecilkan gambar sesuai selera, bisa dikecilkan. Atau ingin menyeret sampai posisi kursor itu bentuknya panas, tanda tambah seperti ini, kita klik rendam di mouse, kita seret. Nah, ini memindah namanya. Lepas. Nah, setelah dilepas dia akan berubah posisi. Jika ingin menambahkan lagi gambar, caranya sama, masuk di home, kemudian masuk di insert, kemudian picture, kemudian pilih gambar yang tersimpan di mana teman-teman semua menyimpan gambar, kemudian klik insert. Dan silakan diatur ukuran gambarnya. Nah, tadi tulisannya masih belum rapi, kita rapikan. Sama caranya di home. Kemudian kita pilih tulisan yang kita mau. Warnanya juga bebas. Nah, sampai di sini kita sudah bisa memasukkan gambar. Kemudian langkah yang ketiga, kita buat slide baru, caranya sama. Masuk ke new slide. Di new slide, kemudian kita pilih yang blank untuk slide yang ketiga. Nah, ada 3 slide, perhatikan di layar Bapak Ibu semua, ada 3 slide di situ. Nah, kalau blank itu tidak ada kolomnya. Jadi kita akan memasukkan kita akan mendesain kolom yang blank ini menggunakan insert. Di insert, klik shapes. Shapes ini yang diklik panah ke bawahnya. Nah, ada banyak macam pilihan di sini. Ada oval, ada segi panjang, ada segitiga. Nah, yang di bawah ini ada macam-macam. Coba kita klik yang di bawah, gambar awan ini. Klik. Nah, tapi dia tidak otomatis muncul, tidak kita klik. Nah, di layar kawan-kawan semua akan muncul kursor tanda tambah seperti ini. Jadi tinggal diklik kanan pada mouse, lepas. Dia akan muncul dan tinggal kita besarkan. Kita besarkan, bisa kita kecilkan. Nah, seperti ini. Ini fungsinya bisa kita isi teks di dalamnya. Caranya mengisi teks. Cara mengisi teks, posisi awan ini dalam kolom seperti ini muncul. Kita
kita arahkan kursor ke tengah, kemudian kita klik kanan, sampai muncul pilihan menu seperti ini. Kalau sudah muncul pilihan menu seperti ini, kita klik Edit Text. Nah, apabila sudah terklik Edit Text, caranya tadi kita ulang. Yang pertama kita klik di bagian tengah, sampai muncul menu seperti ini. Kemudian kita klik Edit Text. Yang diklik itu sebelah kanan mouse. Klik kanan. Bentar, klik kanan. Kemudian kita klik Edit Text. Setelah muncul Edit Text, kita bebas mau ketik apa materi yang ingin kita tampilkan di situ. Misalkan aku memiliki cita-cita menjadi guru. Misalkan seperti ini. Nah, teman-teman, warnanya masih belum menarik. Jadi warnanya bisa kita rubah di format. Nah, di format ini, format sini ya, ada bermacam-macam pilihan warna. Bisa kita lihat di bawah. Bisa kita lihat warna-warna yang kita mau. Klik panah ke bawah atau panah ke atas. Atau panah yang paling bawah. Di sini ada macam-macam menu warnanya. Kita klik misalkan warna hijau. Nah, apabila warna hijau seperti ini, supaya tulisannya kontras, kita ubah warna tulisan, kita blok. Kemudian kita masuk ke insert, ke home, mohon maaf. Kita pilih tulisan, ukuran tulisan, dan warna tulisan kita ubah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita ingin menambah lagi percakapan yang berikutnya. Kita kembali ke insert lagi. Masuk di shapes. Kita pilih percakapan yang mana yang kita ingin. Misalkan menggunakan rounded rectangular cutout ini. Kita klik, kita lepas. Nah, dia jadi seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita edit. Nanti teman-teman bisa mengubah, tidak harus di slide ketiga. Bebas teman-teman mengkreasikannya. Saya hanya mengajarkan langkah-langkahnya kalau ingin membuat percakapan seperti ini. Kita masuk lagi ke format di sini ya teman-teman. Kemudian kita pilih warna yang ingin kita ubah. Misalkan warna pink. Nah, kemudian apabila teman-teman ingin membuat tulisan, di sini juga ada di bagian format ini. Tapi klik kanan juga bisa. Edit text. Nah, tinggal kita isi. Aku memiliki cita-cita menjadi dokter. Nah, kita blok, kita ubah bentuk tulisan, kembali ke home. Kemudian kita besarkan ukuran tulisan, sama caranya. Kemudian warna tulisan bisa kita ubah menjadi warna hijau. Misalkan. Tapi tidak terlalu jelas ya teman-teman. Ini warnanya terserah sesuai selera. Yang kontras saja. Warna ungu tadi baru saya lihat. Oke. Nah. Kolom ini bisa kita pindah ke kiri. Bisa kita pindah ke kanan. Suka-suka teman-teman semua.
Bisa kita kecilkan, bisa kita besarkan. Ya teman-teman ya. Baik. Supaya lebih cantik, kita tambah gambar. Tambah gambar sama caranya. Seperti yang tadi, kita masuk insert, masuk di picture. Ini kita cari gambar yang cocok untuk teman percakapan itu. Misalkan gambar anak perempuan ini. Kita insert. Nah, ini kan tidak pas. Jadi bisa kita seret ke samping, kita kecilkan. Nah, ceritanya anak ini berpikir. Dia punya cita-cita menjadi guru, gitu. Nah, teman-teman, dari 3 slide yang sudah kita buat, backgroundnya masih warna putih. Jadi kita ingin mengubah backgroundnya sesuai selera kita. Di sini ada beberapa cara untuk mengubah background. Ada beberapa pilihan juga. Kita klik dari slide pertama, klik di slide pertama pada sebelah kiri. Kemudian kita akan mendesainnya. Kita masuk ke desain, kita klik desain. Nah, akan muncul tampilan seperti ini di layar laptop teman-teman semua. Bebas kita mau pilih yang ikuti desain yang sudah ada dari komputer atau ingin kita masukkan background yang sudah kita download. Saya biasa menggunakan background yang sudah saya download. Saya jarang menggunakan background yang ada di sini. Nah, bisa kita coba seperti ini. Tidak usah diklik, kelihatan ya. Nah, apabila teman-teman ingin mengubah background mengikuti selera teman-teman, kita ke background style, kita klik, kemudian masuk ke format background. Kita tunggu. Nah, ada pilihan seperti ini, kita klik yang picture of texture fill. Nah, di picture of texture fill ini ada teksturnya. Kalau teman-teman seleranya menggunakan tekstur warnanya, boleh menggunakan ini. Apabila teman-teman ingin mencari file yang teman-teman simpan, bisa masuk ke file. Kemudian cari di mana teman-teman menyimpan gambar yang bisa dijadikan background yang menarik untuk video pembelajaran teman-teman. Misalkan saya menggunakan gambar ini. Nah, dia akan jadi seperti ini. Layarnya akan berubah sesuai background gambar yang saya mau tadi. Nah, di menu yang muncul ini, apabila teman-teman ingin mengubah tiga slide ini atau semua slide itu menjadi background yang sama, silakan teman-teman klik apply to all. Tapi apabila teman-teman ingin background itu hanya untuk satu slide saja, teman-teman bisa klik close. Nah, untuk apabila teman-teman ingin backgroundnya itu tidak terlalu cerah seperti yang ada ini kan warnanya cerah. Apabila teman-teman ingin mengurangi warna pada background, teman-teman bisa mengklik di transparansi pada menu yang muncul, kita klik ke kanan. Nah, dia akan semakin kabur ya. Nah, ini semakin ke kanan semakin hilang backgroundnya. Tapi apabila kita full 0%, dia akan muncul terang seperti ini. Nah, karena saya hanya ingin satu slide saja, jadi saya close. Untuk slide pertama backgroundnya seperti ini. Kemudian di slide kedua saya klik, di slide kedua saya ingin mengubah background juga. Tetap sama, masuk ke background style, masuk ke format background. Kemudian masuk ke picture of or texture fill dan masuk ke file. Nah, saya akan memilih gambar yang lain lagi.
Misalkan gambar ini. Nah, teman-teman, karena saya ingin memilih gambar ini hanya untuk satu background, jadi saya close. Begitu juga untuk background ketiga. Sama caranya ya, teman-teman. Nah, hasilnya sudah seperti ini. Slide pertama, ini slide kedua, ini slide ketiga. Tinggal kita rapikan supaya terlihat rapi. Nah, jadi teman-teman, sekarang bagaimana caranya supaya kita menampilkan setiap teks tulisan ini satu persatu supaya dia lebih menarik. Caranya kita blok dulu tulisannya, kemudian kita masuk ke animation. Nah, apabila muncul sudah seperti ini warnanya hijau, teman-teman bebas pilih. Mau yang shapes, mau yang wipe. Kelihatan di layar teman-teman sini. Kalau kita sebelum kita klik juga kita tunjuk ke sini, dia akan berubah. Nah, seperti itu. Misalkan wipe. Nah, munculnya seperti itu. Split begitu juga. Nah, untuk animation ini khusus untuk tulisan saja ya, teman-teman. Misalkan saya pilih yang split. Kemudian yang bawahnya kita blok lagi. Kita ubah. Kita pilih yang well. Di sini ada banyak menunya juga, bisa kita klik bawah untuk memilih. Ada yang play out, ada yang spin. Nah, dia bisa berputar. Dan fly in terserah. Kita klik. Begitu juga untuk slide yang berikutnya. Nah, misalkan yang ini kita blok. Kita masuk ke transition. Kita klik yang mana yang kita inginkan. Slide ketiga juga. Kita blok dulu tulisannya. Dia akan muncul seperti ini. Kita klik. Ini juga sama. Kita blok. Kita klik yang mana? Terserah teman-teman sesuai selera. Nah, animation sudah. Sekarang bagaimana caranya kita memunculkan slide itu lebih menarik saat kita membuka dari slide 1 sampai slide 3. Transisinya bagus. Jadi kita masuk ke transition. Klik di bagian menu atas. Nah, di transition ini bisa kita pilih bebas. Misalkan teman-teman ingin wipe, diklik, dia akan muncul. Contohnya seperti itu. Atau split. Nah, dia munculnya seperti itu. Atau shape. Atau teman-teman ingin pilih yang lain. Misal honeycomb. Nah, kalau honeycomb dia munculnya seperti ini. Kemudian slide kedua sama. Kita ubah transitionnya menjadi, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Misalkan glitter. Nah, kalau glitter dia seperti itu. Kemudian yang slide ketiga juga sama. Jangan lupa diklik. Yang slide ketiga white. Nah, bagaimana cara kita melihat hasil desain kita tadi? Teman-teman perhatikan. Di layar bawah teman-teman ada tulisan slideshow yang bentuk seperti piala. Itu kita klik. Kita klik. Nanti layarnya akan muncul. Dan terlihat hasil desain kita. Sebelum kita mulai perekaman. Ini slide ketiga ya teman-teman. Kita kembali dari slide pertama dulu. Oke. Ini slide pertama. Caranya di kursor bukan di kursor sih. Di keyboard teman-teman ada 4 tanda panah. Di pojok kiri paling bawah ada panah ke atas, panah ke bawah, panah ke kiri, dan panah ke kanan. Untuk menjalankan slide pada PowerPoint, jadi teman-teman klik
kanan pada slide untuk melanjutkan ke slide berikutnya. Tapi apabila teman-teman ingin mengembalikan ke slide sebelumnya, teman-teman bisa klik sebelah kiri. Kita klik sebelah kanan, akan muncul seperti ini. Nah, klik kanan terus, klik kanan lagi, dia akan pindah ke slide berikutnya. Klik kanan, muncul tulisan. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Klik kanan lagi, klik kanan lagi. Nah, apabila teman-teman ingin mengembalikan menjadi layar biasa, teman-teman mengklik pada keyboard teman-teman tulisan ESC, pojok kiri atas. Nah, dia mengecil seperti ini. Baik, kita akan mulai perekaman suara. Cara perekaman suara, teman-teman masuk ke slideshow. Kemudian klik record slideshow. Nah, ada dua pilihan di sini. Start recording from beginning dan start recording from current slide. Yang kita gunakan adalah start recording from beginning. Artinya semua slide akan terekam semua. Apabila kita menggunakan start recording from current slide, hanya salah satu slide saja yang kita rekam. Kita mulai klik start recording from beginning. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk mengklik start ini berarti kita sudah siap untuk merekam. Jadi teman-teman persiapkan headset di tempat yang sepi supaya suaranya terekam dan tidak ada suara-suara lain masuk. Kita mulai ya teman-teman. Kita mulai merekam. Saya klik start. Nah, di layar teman-teman nanti akan muncul seperti ini di sebelah kiri pojok. Jadi teman-teman sudah mulai merekam apabila waktunya sudah jalan. Nah, seperti ini waktu sudah jalan, ini suara saya sudah terekam. Misalkan seperti ini. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 1. Nah, apabila teman-teman ingin melanjutkan ke slide berikutnya, usahakan waktunya diberi jeda beberapa detik supaya suaranya tidak terpotong. Misal, tadi teman-teman sudah berbicara tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku, pembelajaran 1. Hitung sekitar 5 detik baru teman-teman klik panah ke kanan, mengubah ke slide berikutnya. Itu supaya suara kita tidak terpotong. Nah, kita klik kanan, panah, lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, begini ya teman-teman. Begitu juga untuk slide yang berikutnya, teman-teman beri jeda waktu. Apabila sudah, silakan teman-teman klik close. Setelah klik close, dia otomatis akan kembali ke layar. Nah, otomatis dia akan kembali ke layar seperti ini. Nah, apabila teman-teman suaranya sudah terekam, dia akan muncul di pojok sebelah kanan ini gambar speaker. Nah, berarti 2 slide saja tadi yang terekam, yang slide ketiga tidak ada rekaman suara. Apabila teman-teman ingin mencoba mengetes suara, teman-teman bisa klik from beginning. Tadi hasil rekamannya seperti apa? Klik ini akan muncul. Cara mengembalikannya sama. Di keyboard teman-teman klik ESC. Nah, apabila teman-teman merasa suara teman-teman itu kurang sip, teman-teman bisa hapus. Masuk ke record slideshow, kita masuk ke clear, dan masuk ke clear narration all slide. Kalau saran saya, untuk semua slide kita hapus ulang. Nah, hilang ya teman-teman. Jadi kita harus nge-record ulang. Kita masuk ke record slideshow, masuk ke start recording from beginning, kemudian start recording, kita mulai merekam. Dilihat waktunya, apabila detiknya sudah berjalan baru boleh bersuara. Selamat pagi anak-anak, misalkan seperti itu. Hari ini kita akan belajar, sambil klik panah ke kanan, jangan lupa, jangan buru-buru pindah ke slide berikutnya apabila belum selesai berbicara. Apabila sudah selesai berbicara, silakan klik close.
tunggu sampai slide teman-teman kembali seperti semula mengecil. Nah, apabila sudah seperti ini dan sudah kita dengarkan suaranya sudah sip, kita simpan. Cara penyimpanannya tidak seperti penyimpanan pada umumnya. Jadi ini harus disimpan. Kita masuk ke file. Masuk ke file. Masuk ke file, kemudian masuk ke Save and Send. Klik yang ini ya teman-teman. Mungkin beda Microsoft, beda caranya. Ada yang Save Export, ada yang Save and Send. Kemudian kita klik Create a Video. Nah, di sini ada dua pilihan. Kita cek dulu. Nah, pilih yang medium. Karena apabila kita pilih yang atas, dia nanti akan sulit tersimpan. Nah, kemudian kita klik yang bawah juga. Kita lihat apakah sudah pengaturannya pas. Nah, apabila dia terklik yang bagian ini, yang ada warna merahnya ini, nanti suaranya hilang, teman-teman. Jadi usahakan kita cek dia harus di use recorded timing and narration ini yang aktif. Kemudian waktunya kita nolkan. Kita klik panah bawah menjadi 0. Nah, apabila sudah oke semua, baru kita simpan. Nah, dalam penyimpanan ini, teman-teman, dia tidak hanya satu slide saja yang tampil, tapi semua slide hasil rekaman tadi dia jadi video. Kita simpan, kita klik simpan. Kemudian kita simpan di mana teman-teman ingin menyimpan, mau simpan di dokumen, atau mau simpan di mana saja teman-teman ingin menyimpan. Dan jangan lupa diklik judulnya, misalkan ini supaya tidak sulit mencari, testing. Saya ya seperti itu ya teman-teman. Kemudian jangan lupa di save. Nah, pada proses penyimpanan, teman-teman bisa melihat di bawah layar teman-teman di sini nanti akan muncul loading penyimpanannya. Jadi jangan dicek dulu apabila loadingnya belum selesai. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Kita tunggu sampai ini loadingnya penuh. Baru kita cek di mana teman-teman menyimpan tadi. Akan terlihat hasil create video teman-teman. Kita tunggu sampai loading. Nah, teman-teman apabila sudah loadingnya full, kita cari videonya di tempat kita menyimpan tadi. Misalkan kita menyimpan tadi dokumen. Kita buka dokumen. Nah, ini ya teman-teman. Sudah tersimpan, kita cek, kita buka. Hasilnya seperti apa? Kita buka. Nah, dia jadi video seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita klik. Di laptop dan sampai saja. Selamat pagi anak. Hari ini kita akan belajar tema tata dahulu, susun tema 1, apapun dan tata dahulu. Satu misalnya. Apakah kalian memiliki cita-cita? Itu ya. Kalau sudah selesai, kita klik close teman-teman. Kita klik close. Nah, teman-teman, video kita sudah jadi. Jadi bisa kita ekspor, bisa kita upload di YouTube, atau kita bisa upload di WA grup siswa. Semoga video ini bermanfaat. Saya harap teman-teman bisa mengembangkan dan bisa menonton ulang video ini apabila kurang jelas. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah.